Keutamaan bulan Ramadan yang pertama yaitu, ada yang masih ingat? Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya sama-sama baca. Apa? Surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalil bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, itu langit dunia, yakni Baitul Izzah. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti baca Al-Qadar itu roh-rohnya, roh tafkhimnya wajib terdengar. Dengarkan nih. Sebetulnya nanti jadi imam kalian. Ya. Ketika nanti baca surah Al-Qadar biasanya kan di akhir, di pertengahan bulan Ramadan. Ya, baca Al-Qadar baru at-takatsur yang kedua gitu kan. Nah, roh tafkhimnya wajib terdengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr, jangan syah, alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr, jangan am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan fajr. Salah. Kenapa salah Ustaz? Karena sudah mengurangi atau menghilangi huruf ra-nya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hilang huruf ra-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Hilang huruf ra-nya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hilang huruf ra-nya. Jika menghilangkan dengan sengaja haram hukumnya. Sengaja dia menghilangkan, berarti dia sudah merubah Al-Quran. Sengaja. Tapi misalkan tidak disengaja, tidak belajar atas kejahilannya, atas kebodohannya, dia tidak belajar atau tidak dapat guru, maka dimaafkan. Tapi misalkan tidak mau sama sekali belajar, merasa sudah bisa, merasa sudah alim ilmu Al-Quran, karena dipanggil orang ustaz, dipanggil orang guru, jamaah banyak. Ini berdosa dia. Dosa yang tidak diketahuinya, dosa yang tidak dirasakannya. Membaca Al-Quran salah, apalagi menghilangkan huruf dan Al-Quran. Sedangkan kita sendiri, coba kita misalkan menamakan malam Lailatul Qadar, pasti ada R-nya kan? Indonesia saja ada R-nya. Kenapa? Kada sempurna kan? Nanti tidak sempurna. Malam Lailatul Qadar ada lagi itu. Malam Lailatul Qadar. Yang ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr artinya bulan, 1000 bulan. Kenapa dibaca syahr? Ra hilang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ra-nya mana? Dalam bahasa Arab pun sudah salah. Syahr min khairun min alfi syahrin. Dibaca syahr, dibaca syah. Ra-nya hilang. Dalam bahasa Arab ini sudah salah. Apalagi ini ayat huruf yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Paham? Nah, itu catatan tambahan terus. Supaya lagi diperhatikan lagi, misalkan ada yang jadi imam. Kemudian yang kedua, masih ingat apa yang kedua? Yang kedua apa? Yaitu diturunkannya malam Lailatul Qadar di bulan
Ramadan, pada malam. Ada yang mengatakan, perhatikan, awal malam Ramadan itu sudah bisa diturunkan Lailatul Qadar, tanggal 1. Ada pendapat mengatakan malam ke-17 Ramadan. Makanya biasanya nuzulul Quran katanya kan. Nah, peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan. Ada pendapat ulama seperti itu di malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 19 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 29. Nah, artinya apa? Artinya kita gabungkan pendapat ulama itu, tidak perlu kita perselisihkan, tidak perlu kita pertengkarkan, tidak perlu kita berkelahi, tidak perlu kita berdebat, tapi kita gabungkan dari malam pertama sampai malam akhir, banyak-banyak beribadah. Nah, itu dalilnya surah Al-Qadar, yaitu malam 1000 bulan ini, yaitu malam apabila kita beribadah pada malam itu, baca Quran, sholat sunnah, sedekah, maka seperti kita bersedekah 1000 bulan namanya, yaitu 83 tahun. Sedangkan umur manusia itu hanya 60 sampai 70 tahun. Baina sitin wa sab'in. Ya kan? Ada 60 sampai antara 60 70 saja. Sedangkan kita beribadah 83 tahun. Jangan sampai kita sia-siakan. Baca Quran sampai 83 tahun. Sedekah selama 83 tahun. Syukur-syukur dapat setiap tahun. Ngajian dapat setiap tahun. Fashion, seberataan, dapat setiap tahun. Alhamdulillah, syukur-syukur. Tahun ini dapat, tahun depan dapat, tahun depan dapat, tahun depan dapat. Kali itu semua. Ratusan tahun kita, seperti ratusan tahun beribadah. Jadi malam Lailatul Qadar nanti dari awal, dari malam ini sudah beribadah kuati. Insya Allah tidak akan luput dari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi lanjut ya. Jadi malam Lailatul Qadar, kalau hendak dapat malam Lailatul Qadar, misalkan ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, beri ya, salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, itu sudah seperti salat separuh, 1,5 malam suntuk. 1 malam plus separuh malam suntuk. Kata Nabi kan, barang siapa salat isya fi jamaah, dia berjamaah berarti bersama imam kan, ada makmum ada imam, maka dia seolah-olah seperti salat malam nisfil lail. Kanisfil lail, seperti separuh malam suntuk saat isya berjamaah. Kemudian lagi, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seperti kata Nabi SAW, maka dia seolah seperti salat kullal lail. Jadi setiap malam, seluruh malam, seperti salat seluruh malam. Dia semalaman suntuk. Berarti semalaman suntuk salat subuh. Artinya orang salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, insya Allah tidak akan ketinggalan yang namanya pahala malam Lailatul Qadar. Itu paling minimal. Tambah lagi salat maghrib berjamaah kalau bisa, ya. Maghrib, isya dan salat subuh. Tapi minimal salat isya dan salat subuh berjamaah. Di mana musola masjid atau di rumah bersama anggota keluarganya, silakan. Penting berjamaah. Jemaah itu bebas, di mana aja bumi Allah ini kan masjid. Kecuali ada beberapa tempat, ya, bukan masjid, ya, yang tidak bisa dijadikan tempat sholat. Makanya jangan mencela orang yang sholat di rumah. Siapa tahu dia sholat berjamaah sama anak istrinya, misalkan, atau sama anggota keluarganya, gitu kan. Tapi kalau abdul-abdulan, ya abdul-abdulan sih, abdulnya di mana? Di masjid. Kenapa abdul masjid? Karena banyak jemaahnya, banyak makmumnya, banyak, ada ratusan misalnya. Itu yang buat abdul.